Terima kasih pemirsa Jember 1 TV, Anda masih terus bersama kami dalam program acara Jember Healthy di Jember 1 TV tentunya. Masih bersama Gus Lukman. Gus, kita lanjutkan obrolan kita ini cukup menarik Gus ya. Memang keutamaan Ramadan itu luar biasa, bukan hanya pahala, tetapi banyak hal-hal yang memang sangat-sangat menguntungkan apabila kita berpuasa. Jadi tidak ada alasan orang sakit tidak berpuasa. Atau mungkin ada beberapa orang yang memang tidak disarankan untuk berpuasa. Tetapi menurut Gus Lukman, ini kira-kira ada nggak sih yang tidak boleh berpuasa sebenarnya dalam artian kalau memang mereka sakit. Nah, tetapi bagaimana menurut saran Gus Lukman di bulan puasa ini untuk semangat berobat, apakah lebih baik berpuasa, kita coba berpuasa sehingga ada keuntungan-keuntungan yang dimiliki, atau mungkinkah ada penyakit-penyakit yang memang tidak memungkinkan Gus untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan ini? Silakan Gus. Baik, yaitu tadi kalau kita merujuk kepada usul hadisnya ya Pak Anang ya, as-saumu tasihhu kan gitu. Jadi tidak mungkin ini merupakan satu penyesatan. Jadi kalau yang namanya berpuasa itu pasti akan menyehatkan gitu ya. Tinggal bagaimana semangat dan juga kemauan daripada individu kitanya saja. Yang jelas jangan takut penyakit yang kita alami ini kemudian kita menjalankan perintah Allah ya, khususnya di Ramadan ini berpuasa, lalu kemudian penyakit ini akan semakin parah dan juga tidak akan sembuh, atau bahkan lebih utama berpuasa. Lebih baik berpuasa saya bilang. Lebih baik kita sakit karena berpuasa. Artinya di sini ada nilai jihadnya gitu Pak Anang. Nah, ini yang penting Gus ya. Dan tidak menutupi kemungkinan dengan puasa yang kita lakukan ini, ya ini pun juga memang satu prosesi peleburan dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, dan juga tidak menutupi kemungkinan ini Allah jadikan sababiyah juga terjadinya kesembuhan, dan juga tidak menutupi kemungkinan Pak Anang, karena kalau yakinnya saya kan apapun yang terjadi ini kan sudah sunatullah, tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, insya Allah informasi yang kita sampaikan pada kesempatan ini pun juga bukan suatu kebetulan. Mudah-mudahan ini merupakan ma'unah. Amin. Ya. Amin. Kalau levelnya para nabi kan itu mukjizat. Kalau levelnya para wali kan karomah. Kalau orang-orang seperti takit ini ya insya Allah ma'unah lah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat ma'unah juga. Mudah-mudahan ya. Jadi semangat terus dan sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh Antashifa Pak Anang. Jadi bagi para pemirsa yang mengidap penyakit mata khususnya, apakah itu minus, silinder, katarak, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat, ataupun mereka yang sudah mengalami kebutaan ya Pak Anang ya, baik ini kebutaan yang disebabkan oleh katakanlah pertumbuhan sel kanker ataupun tumor, ataupun juga karena kasus ataupun riwayat hidrosefalus, ya, ataupun juga karena kasus seperti riwayat komplikasi dari diabetes dan lain sebagainya. Yang jelas tidak ada alasan bagi Antashifa untuk tidak mengobati mereka yang sakit pada bagian matanya. Tetapi Antashifa di sini adalah menawarkan metodologi pengobatan ataupun terapi yang tidak biasa Pak Anang, yaitu dengan cara dijilat matanya. Ya, nah berkenaan dengan terapi jilat mata yang Antashifa tawarkan kepada masyarakat lewat media televisi ini di Jember ini pun juga kami sudah berkonsultasi kepada kiai-kiai ahli fikih tentunya. Apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Ya, di sini yang terpenting ya. Betul. Jadi mantapnya kami dengan bimbingan para guru kami, dengan bimbingan para kiai kami, ya ini tidak membatalkan proses puasa kami khususnya kan gitu. Ya karena kan kami yang menjilat matanya pasien gitu. Dan kemudian mantap dan yakinnya kami juga Pak Anang, awalu syifa hakul yakinnya kami adalah
jangankan di bulan Ramadan, Iya. di bulan-bulan yang lain pun juga banyak pasien yang sembuh matanya, apakah karena kasus katarak, apakah karena yang gagal operasi, apakah karena yang glukoma, ataupun yang sarafnya putus dan lain sebagainya. Apalagi di momentum Ramadan ini, yang yakin dan mantapnya kami adalah setiap amalan dilipat gandakan pahalanya, setiap doa menjadi lebih mustajabah. Lebih mustajab ya. Kan gitu Pak Anang ya. Yang memang mustajab bulan Nah, ini ya, Gus. kemudian kami pun juga dalam prosesi terapi jilat ini kan tidak sembarang jilat. Iya. Karena pribadi saya pun juga katakanlah memiliki keterampilan ini tentunya lewat proses pembelajaran. Bukan semata-mata mengandalkan karena faktor keturunan saja Pak Anang. Jadi kalau dalam risetnya oleh Dr. Eka Siloam dari Rumah Sakit Siloam di Bintaro Tangerang Serpong ya Pak Anang ya. Dalam lidah kita ini terdapat yang namanya salive. Kandungan salive yang terdapat zat enzim jenisnya petialin yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit mata. Makanya ketika mata dijilat ini tetap nyaman rasanya, rasa yang dialami oleh pasien Pak Anang. Tidak ada gangguan atau tidak ada rasa-rasa yang berbeda aneh ya, Gus ya. Berbeda halnya ketika andaikan mata dibersihkan oleh tangan, oleh alat lain kan terlalu pakai obat-obat yang tidak. Jadi kalau dijilat itu seperti dibersihkan lah ya, distimulasi, diangkat kotorannya oleh lidah dan juga nyaman. Tetapi sebetulnya ini perlu kita share juga agar menjadi satu cerita ke para pemirsa. Dalam proses terapi jilat mata pun juga yang kami alami bukan enak ataupun apa Pak Anang. Ada yang matanya ketika jilat itu rasanya di lidah kami ya Pak Anang seperti bau nanah. Sampai seperti itu. Ada. Ya? Tergantung berat ringannya memang ya. Kemudian ada juga yang ketika matanya kita jilat, ketika kita obati ya Pak Anang, itu di lidah kami rasanya gatel. Ada yang rasanya asin, ada juga yang rasanya seperti yang jelas bau tidak sedap Pak Anang. Ya, itu tentunya berkenaan dengan kasus dari komplikasi yang dialaminya. Sampai sedemikian ekstrim. Sedemikian ekstrimnya dan tidak jarang Pak Anang. Yang kadang-kadang nih Pak Anang kita obati pasien ya, itu di lidah kami seperti panas tertusuk, bahkan lidah kami ini seperti kaku. Biasanya kalau yang seperti itu adalah pasien-pasien yang dikarenakan mereka sendiri pun merasa penyakit yang dialaminya tidak wajar. Tetapi prinsipnya kami, kebiasaan kami adalah ketika mengobati pasien, ada sesuatu yang bersifat syirik, ada sesuatu yang bersifat kemunkaran, tidak kami sampaikan. Karena pada dasarnya setiap orang itu nggak siap kok Pak Anang. Ketika tahu andaikan dia itu sakitnya disantet orang, andaikan dia itu tahu sakitnya dikarenakan tidak wajar dan dikerjai orang. Sekalipun rasa penasaran itu ada, ketika dia tahu yang sebenarnya tidak siap kok. Shock dia. Shock. Dan ujung-ujungnya khawatirnya menjadi syirik Pak Anang. Berbagai macam cara dilakukan seperti ini. Mohon maaf bukan bermaksud gibah ya Pak Anang. Ada ini pengalaman aja. Pengalaman saya ketika saya ngobati orang di Surabaya, ketika saya praktek di Surabaya. Memang beliau ini kan anggota dewan. Jadi matanya itu spontan dalam 1 minggu langsung total tidak bisa melihat. Dan awal-awalnya tidak ada gejala ya? Tidak ada gejala apa-apa gitu. Aneh ya, ini betul. Secara umum itu, aneh. Itu menurut dia, gitu kan Pak Anam. Itu persepsi dia. Tetapi saya kan berusaha berpikir yang rasional. Dia punya riwayat penyakit darah tinggi, dia punya riwayat penyakit yang lain. Jadi saya kaitkan dan saya berusaha membuat psikologinya itu lebih tenang. Betul. Tetapi memang ada sesuatu hal yang tidak biasa yang kita rasakan, tetapi kita tidak sampaikan. Justru kita berusaha membuat dia lebih tenang. Kemudian setelah itu ketika diobati itu di lidah kami itu ketika kita jilat ya Pak Anang ya, itu kakunya luar biasa. Saya pun mencari alasan keluar sebentar dan dalam hati ya Allah, artinya saya pun berpasrah diri kepada Allah karena saya yakin kalau kita berpasrah diri kepada Allah pasti pertolongan Allah itu akan ada dan akan datang gitu ya Pak Anang. Ya artinya hal-hal seperti ini pun menjadi satu cerita yang unik bagi kami. Pengalaman Gus, bahwa penyakit itu datangnya kita tidak tahu, tapi tugasnya dari Antashifa bagaimana melayani pasien itu dengan sebaik-baiknya Gus, apapun yang terjadi ya. Karena kekhawatiran kami seperti yang dialami oleh Bapak tersebut Pak Anang, dia sampai yang namanya nun sewu Pak Anang ya. Datang ke pengobatan lain harus disiapkan minyak wangi ini, terus motong kerbau, kepala kerbaunya harus ditanam di dalam rumah sebagainya. Malah itu semakin jauh dari khawatirnya saya Syirik itu mengarah kepada kesyirikan. Dan
kebiasaan-kebiasaan seperti ini kan di mana-mana ada Pak Anang. Iya. Kita bukannya kita jumpai loh Gus di iya, beberapa tempat itu seperti itu. Iya, ya nun sewu, pribadi saya pun juga sesuai dengan usia saya Pak Anang, tidak bermaksud sok tahu, sok pintar, menggurui dan lain sebagainya. Cuman kan pribadi saya punya kekhawatiran, takutnya kalau yang seperti itu takutnya mengarah kepada syirik kan gitu Pak. Nah kalau antasyifa nggak macam-macam kok. Kita ngobati ya pertama kita kan memang antasyifa ini tradisional dan Islami ya. Makanya namanya antasyifa ya Pak Anang. Antanya ini merujuk kepada kalau dalam ilmu nahunya harfun zalalah. Antanya kepada Allah, syifanya adalah kesembuhan. Jadi kesembuhan hanya datangnya dari Allah. Kalau diutak-atik gatukan, kalau anta kamu mau sembuh ya datang ke antasyifa juga bisa. Dengan izin Allah tentunya, dan juga pengobatannya dengan cara-cara Islami. Tidak macam-macam. Meskipun pasien ini sedang berpuasa tidak akan membatalkan puasanya ya Gus, seandainya datang ke klinik antasyifa ya Gus ya. Seumpamanya obat tetes itu kalau di saat bulan puasa tidak dilakukan ya Gus ya? Iya, penetesan tetap kami lakukan Pak Anang. Artinya nanti akan kembali kepada pemahaman dan juga keyakinan pasiennya itu sendiri. Kami sudah mengkonsultasikan setiap apapun bentuk treatment pengobatan yang kami lakukan kepada kiai-kiai sepuh, kepada kiai-kiai ahli fikih dan tidak mempermasalahkan. Aman ya Gus ya, aman berpuasa. Dan ketika ada perbedaan pendapat, kami anggap itu biasa. Karena kami pun ngobati ini bukan berniat untuk membatalkan puasanya seseorang, ataupun ketika kami ngobati orang ini tidak bermaksud membatalkan puasa kami sendiri. Tidak seperti itu. Karena puasa ini adalah wajib Gus ya. Dan momen ini yang kita ambil memang momen puasa, karena memang puasa itu tadi banyak menghasilkan keutamaan dan juga banyak juga ya dalam tubuh ini kalau kita berpuasa ini lebih baik daripada tidak berpuasa Gus. Ya itu tadi ketika kita berpuasa tubuh kita sehat. As-saumu tasihu kan gitu ya. Kemudian proses detoksifikasi Pak Anang, proses penyembuhan secara alami tentunya ini akan menjadi lebih signifikan. Ketika asupan mineral terkontrol, ketika asupan protein terkontrol, ketika asupan nutrisi terkontrol Jadi semuanya itu sangat menguntungkan tubuh kita. Nah, ketika tubuh ini merasa beruntung dalam kondisi seperti ini karena sedang puasa Ramadan ya Pak Anang ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa ya Gus. Makanya cepat datang ke antasyifa supaya penyubatannya ini bisa dilakukan, bisa dibuka oleh terapi-terapi yang dilakukan oleh tim terapis antasyifa. Karena pemijatan yang kami lakukan ini bukan pijit biasa Pak Anang, tetapi pijit untuk mengobati penyakit. Bukan pijit urut dan lain sebagainya ya Gus. Memang di titik-titik sentral yang memang untuk pengobatan tiap-tiap pasien kan berbeda penyakitnya, jadi terapisnya juga ada titik-titik tertentu ya Gus yang dilakukan ya Gus. Tapi saya ingatkan juga kepada pemirsa bahwa jangan lupa selama bulan puasa ini sampai bulan Syawal antasyifa tetap buka. Dan jangan lupa juga alamatnya saya ingatkan bahwa antasyifa itu alamatnya ada di Jalan Gajah Mada, Gang 28, RT 1, RW 3 ya Gus, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, atau tepatnya belakang Sentral Yamaha ya, dealer di situ. Masuk sedikit ya Gus, sudah ada tandanya, ada pelangnya, papan namanya antasyifa di situ. Atau kalau tidak, Anda bisa lihat nomor telepon di bawah ini di 0813 888 55545 atau di 0812 2200 9058. Ini juga telepon ini juga untuk ini ya Gus ya, untuk konsultasi dan sebagainya. Tapi tahan dulu Gus, ini banyak yang akan saya tanyakan, tapi kita akan break sejenak untuk mengikuti yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, saat lagi saya akan segera kembali.